ada juga dari asosiasi biji plastik, ada asosiasi keramik dan lain-lain. Yang hampir semua sama yang disampaikan kepada kita, maraknya produk-produk yang dikategorikan ilegal karena jauh daripada harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan SNI dan lain-lainnya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik dan lain-lain. Ya. Nah, oleh karena itu kita bentuklah Satgas, yaitu satuan tugas pengawasan barang tertentu, jadi enggak semua, tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya. Gitu. Apa dasar hukumnya? Ada yang tanya kemarin, saya ikuti di media sosial, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 38 ayat 1 bahwa pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Ya, PP 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan pasal 139 ayat 3 bahwa menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan di tingkat nasional. Ya. Satgas ini beranggotakan 11 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kemenprin, Kemenkumham, BIN, BP POM, Bakamla, TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan dan Kadin. Karena daerah tentu juga harus pemerintah daerah. Tujuannya menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor, menciptakan kondisi antar STI efektif, pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaganya, dan kita saksikan ini belum apa-apa kok katanya sudah ada yang sidak, ada yang mana, toko tutup dan sebagainya. Berarti ini memang kan kelihatan memang banyak yang yang ilegal. Tugasnya antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya. Ya, kemudian menetapkan sasaran, program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk standar SNI dan pajak. Ya. Melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran, tentu tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi saya sudah sampaikan jenis-jenis barang yang diawasi, ya, tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya. Jadi ada 7. Ya. Pelaksanaan tentu pengawasan berkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu. Nah, ini nomor poin G agar tidak jadi kesalahpahaman. Fokus pengawasan yaitu importir atau distributor. Importis, distributor, ya, itu. Jadi grosir besar, importir. Tentu akhirnya masuknya gimana? Ya, masuknya gimana? Itu. Tentu nanti di pelabuhan-pelabuhan. Itu. Ya, bukan retail. Nah, retail itu kan akibat, itu retail. Ada, saya lihat ikuti di medsos, ada yang berkembang isu pengawasan dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan misalnya. Nah, itu sudah berapa hari, kan Satgasnya baru hari ini. Tentu Juklak Juknis mungkin paling cepat Selasa bekerja. Nah, jadi kalau ada ramai berita Satgasnya baru kok belum, ya. Tetapi bagaimana kalau ada, ya tergantung tugas kementerian masing-masing. Kalau sesuai aturan silakan saja. Nah, tapi Satgas ini baru akan bekerja. Hari Senin mungkin Juknis sudah selesai, Selasa saya kira sudah akan kelihatan gerakannya nanti. Ya. Saya kira demikian saudara. Nah, ini
Surat ke Pusatgas pengawasan barang tertentu dilakukan tanda impor ini baru hari ini kita tanda tangani nomor 932 tahun 2024 ya. Tanggal 18 Juli 2024 berlaku efektif sejak berlaku efektif sampai hari ini sampai dengan tanggal sampai akhir tahun ya. Sampai akhir tahun ini. Jadi karena dia waktunya setahun sampai tahun berjalan. Jadi sampai akhir tahun Desember 2024. Nanti kalau dilihat bagaimana pemerintahan yang akan datang, nanti akan dilihat lagi apa diperlukan lanjut atau tidak. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Selamat siang Bapak Menteri. Perkenalkan saya Aji Cakti dari kantor Berita Antara Pak. Saya cuma punya 2 pertanyaan aja untuk Bapak. Yang pertama, apakah barang-barang tertentu yang diberlakukan tata niaga import yang diberlakukan tata niaga import ini yang beredar di marketplace online, apakah ikut diawasi juga Pak? Mengingatkan di marketplace online Pak, barang-barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor ini yang beredar di marketplace online, apakah ikut diawasi oleh Satgas ini juga Pak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana strategi dari Kementerian Perdagangan dan Pak Menteri sendiri terkait kemungkinan akan adanya pembalasan atau retaliasi dari negara-negara yang barang importnya diawasi ini Pak? Terima kasih. Ya semua diawasi, tapi fokus kepada distributor dan importir, termasuk nanti kenapa bisa masuk, ya kenapa bisa masuk. Negara dirugikan, nggak berpajak, industri dalam negeri hancur, ya kan itu. Balas luar negeri, ya kalau barang ilegal gimana? Dimanapun pasti itu haknya negara masing-masing. Apalagi kalau luar negeri ketat sekali. Coba saja saudara nyelundup kalau nggak ditangkap. Coba aja. Kalau mau coba-coba, apalagi ke Amerika, ke Barat, habis saudara. Di kita ini yang terlonggar gitu ya, terlonggar. Justru ini kita mesti tegakkan aturan. Nah, yang kedua tadi apa? Udah ya, online udah semua diawasi. Tapi tujuannya grosir, importir dan kenapa bisa masuk? Ada lagi? Kalau nggak ada, terima kasih. Selamat siang. Ya. Pak Zulhas. Andi Pak dari Kata ada beberapa pertanyaan tadi. Jangan kan banyak-banyak Andi. Iya 2 aja Pak kalau gitu Pak. 2 aja lah. Pertama kan tadi Bapak di paparan bilang yang akan diawasi adalah importir dan grosir ya Pak. Untuk retailer tadi Bapak udah bilang itu kan dampaknya. Berarti dari Satgas ini gak akan memeriksa di pusat perbelanjaan atau akan kesana juga atau gimana? Ya kalau diperlukan. Tapi bukan sasarannya. Oke. Ya, kalau diperlukan informasi kan bisa. Ya. Yang kedua Pak, untuk wilayah pengawasannya yang fisiknya itu bakal ada tambahan pengawasan atau pengetatan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan quote unquote tidak resmi atau seperti apa? Ya semuanya, ya. Hanya dapat informasi nanti ya. Semuanya. Udah ada kan nggak mungkin orang ilegal datang sendiri turun dari langit kan, jadi masih ada masuknya, grosirnya, importirnya kan masih ada. Oke? Udah ada informasi itu berarti ya Pak? Ada, kalau enggak kita enggak bergerak toh. Oke. Ada banyak. Ada lagi? Ya, terakhir ya. Siang Pak, Zulhas Insi dari Media Indonesia Pak. Izin menanyakan soal tadi usulan untuk pemindahan jalur utama ke Pelabuhan Timur ya Pak ya. Nah ini Pelabuhan timur, ke arah timur. Nah ini tujuannya seperti apa sih Pak gitu? Apakah maksudnya? Untuk pintu masuk Pak? Oh itu soal lain lagi. Ini Satgas kok ngomongnya. Tapi apakah ada Satgas dulu aja. Juga? Apa lagi? Sudah ya. Saudara-saudara terima kasih banyak. Jadi Senin saya kira paling lebar Selasa kita sudah bisa bergerak. Sekarang titik-titik sedang dikumpulkan ya. Tentu bagaimana strateginya kemana ya jangan dikasih tahu tuh, kalau dikasih tahu nanti bubar semua ya. Itu nanti kita tahu-tahu rapat terus bergerak begitu aja. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.